Menghitung pendapatan nasional lebih ribet dari menghitung tugas matematika. Halo semuanya, saya Kirana Munadifah Salsabila dari kelas 11 D1. Jadi hari ini aku mau membahas sesuatu yang berat. Bukan berat badan, tenang aja. Beratnya tuh ilmu ekonomi. Judulnya keren banget, pendapatan nasional. Nah, kalau kalian dengar kata pendapatan, pasti mikirnya duit masuk. Kalau aku dengar kata pendapatan, yang masuk itu biasanya tagihan listrik, bukan duit. Jadi gini, pendapatan nasional itu sederhananya kayak laporan keuangan satu negara. Semua barang dan jasa yang diproduksi dalam setahun dijumlahin. Ibaratnya Indonesia itu kayak satu keluarga besar. Ada yang kerja jadi petani, ada yang bikin mie instan, ada yang jadi YouTuber ngeprank. Semua penghasilan mereka digabung. Itulah pendapatan nasional. Kedengarannya gampang ya, tinggal tambah-tambah doang. Tapi kenyataannya, waduh, lebih ribet dari menghitung tugas matematika yang nomornya 1-10, tapi yang 7 nggak ada jawabannya. Karena kita harus menghitung GNP, GDP, NNP, PNB, PDB, banyak banget singkatannya. Kalau di rumah pendapatan keluarga gampang, bapak gajian 5 juta, ibu buka warung 2 juta, total 7 juta. Nah, kalau negara ribet banget. Ada yang dagang di pasar, ada yang ekspor kelapa sawit, ada yang jadi konten kreator dari TikTok. Semuanya harus dihitung. Cuma ya gitu, ada juga ekonomi yang nggak kelihatan. Kayak kalau tetangga beli bakso, itu masuk pendapatan. Tapi kalau kita ngutang bakso, itu masuk beban moral. Nggak bisa dimasukin ke GDP. Masalahnya, pendapatan nasional ini tinggi banget angkanya, ratusan triliun, tapi kita kadang nggak ngerasain. Katanya ekonomi tumbuh, tapi isi dompet tetap. Kayak Indomie, selalu kempes kalau sudah direbus. Kesenjangan itu nyata banget. Ada yang orang makan di restoran bintang 5, ada juga yang mikir 2 kali beli gorengan 500-an. Kalau orang kaya ngomong, ayo investasi, orang kecil jawab, iya, investasi perasaan sama tukang bakso biar bisa utang dulu. Jadi intinya pendapatan nasional itu penting buat mengukur seberapa maju ekonomi negara kita. Tapi jangan melihat angkanya doang. Yang penting gimana caranya angka besar itu bisa beneran kerasa buat semua orang. Karena percuma pendapatan nasional itu naik terus kalau yang naik cuma harga cabai. Jadi, belajar ekonomi itu memang ribet, tapi lebih ribet lagi kalau kita nggak mengerti. Minimal ngerti dikit, biar kalau dengar berita ekonomi tumbuh 5%, kita nggak cuma mikir 5% itu bisa buat beli seberapa tusuk sate ya. Terima kasih, saya pamit. Jangan lupa ekonomi boleh ribet, tapi hidup jangan dibikin ruwet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.